Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 30 April 2022, saya kembali memantau persemaian tomat Servo F1 milik Bapak Andi Adam, di mana pada video sebelumnya Sobat Tani saya sudah melakukan postingan dan umur dari tomat Servo F1 yang saya posting itu hari sudah berumur 5 hari setelah semai. Dan yang kita saksikan ini Sobat Tani, perkembangan dari semaian tomat Servo F1 ini sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan ini sudah berumur tepat 14 hari setelah semai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani ada sang pemilik lahan yang mengelola budidaya tomat Servo F1 ini, dan rencananya Sobat Tani rencana penanaman akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri, karena melihat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk dilakukan penanaman, jadi kita menunggu waktu untuk bisa menanam tomat ini agar bisa bertumbuh dengan maksimal nantinya. Dan yang di depan saya ini Sobat Tani, nanti lokasi yang akan dilakukan penanaman, dan ini sudah dilakukan perapian bedengan dan penaburan pupuk dasar dan meratakan bedengan dan pembuatan parit di sekitar bedengan ini agar nantinya pengairan dalam bedengan ini maksimal dan menjaga kelembaban dari bedengan tersebut. Nah, baik Sobat Tani, saya melakukan wawancara sedikit dengan Bapak Andi Adam ini. Nah, selamat sore Bapak Adam. Sore. Nah, kalau boleh tahu Pak, umur dari semaian tomat Servo F1 ini sudah umur berapa ini Pak? Umurnya ini kurang lebih 14 hari. Oh, berarti umurnya sudah 14 hari setelah semai ya? Iya, semai. Nah, jadi dalam perlakuan semaian tersebut, apakah ini ada sudah perlakuan pupuk Pak atau belum pernah dilakukan? Belum pernah. Karena nanti ditakutkan dia itu rusak dia punya batang. Jadi kita belum pernah melakukan pemupukan di sini. Walaupun ditambahkan dengan fungisida belum pernah. Nanti kalau pemupukan ya dipindahkan ke tempat yang lain, nanti ditanam kembali. Oh, berarti nanti Pak pemupukan dilakukan setelah pindah tanam ya? Pindah tanam, ya. Nah, rencananya Pak nanti penanamannya kapan Pak? Penanamnya sebenarnya ini sudah bagusnya ya ditanam, tapi kita menunggu kan dekat ini hari raya ya, sekalian hari raya lah. Sudah setelah hari raya nanti kami melakukan penanaman. Oh ya, karena itu ada waktu lowong Pak ya? Iya, waktu yang tepat lah Ya, itu. tepat untuk menanam. Iya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini Pak sudah maksimal pertumbuhannya nih Pak. Iya. Jadi sudah bisa siap tanam. Iya, siap tanam. Siap tanam sudah ya. Nah, pada awal ini Pak, dari polybag ini cukup kreatif ini Pak, karena ini bukan lagi dari polybag yang yang dijual di pasaran, tetapi Iya. kita punya kreasi sendiri. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini cara buatnya nih Pak sebenarnya bagaimana nih Pak supaya bisa digunakan untuk melakukan persemaian? Sebenarnya ini iseng-iseng saja memotong-motong pipa ini. Ada pipa-pipa yang sisa-sisa dipakai.
kita nggak sengaja potong begitu 4 cm 5 cm lah. Kenapa muncul dari pikiran kayaknya mungkin ini bisa dipakai untuk pembibitan ini, polybag ini. Jadi saya coba-coba potong 10 potong. Saya tempatkan biji itu hari, biji tomat juga itu hari. Bagus. Itulah saya lanjutkan kembali potong-potong pipa ini seperti ini. Begini. Ya begitu 5 cm lah panjangnya. Jadi ukuran pipa ini Pak, ukuran berapa ini Pak ya pipanya? Ukuran pipa berapa ini ya? 1 inci Pak ya? Ya 1 1 inci. Ya 1 inci. Jadi ketinggian dari potongan pipa ini berapa ini Pak? Jadi Sekitar kurang lebih 4 cm lah. 4 cm atau 5 cm ya? Iya. Kurang lebih. Jadi ini cukup praktis ini Pak dan sangat kreatif. Iya. Jadi bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Lama pakai Iya. ini. Jadi semua jenis tanaman Pak bisa digunakan Pak ya? Bisa. Mulai dari tomat dengan cabai dengan semangka melon bisa. Pokoknya semua tanaman bisa Pak dilakukan tempat persemaian ya? Ya bisa. Baru ini awet. Ya awet dan tahan lama ini Pak karena bukan plastik kan? Bukan Kan? plastik. Plastik ya. Nah jadi saat melakukan persemaian ini Pak, jadi tanahnya ini dikasih bagaimana? Apakah ini yang potongan pipa ini langsung kita isi tanah di dalam atau bagaimana? Caranya kalau saya gemburkan saja dulu. Sudah saya gemburkan, isi tai ayam di atas, kapur. Saya tambahkan juga M4 sedikit dulu tuh. Saya gemburkan, halus betul tanahnya. Kita ndak isi satu persatu, diisi ini polybag satu persatu ndak. Kita tindih saja turun di tanah begini, dia keisi sendiri tanahnya ke polybag ini. Oh, berarti Pak tanah yang sekitar tempat persemaian ini yang digemburkan dulu Pak ya? Digemburkan dulu. Digemburkan semua jadi nanti yang potongan pipa ini langsung ditindis ke bawah ya? Ya, Jadi nanti kan tanahnya akan muncul di atas ya? Iya, keisi sendiri dia. Oh iya iya. Begitu. Jadi tempat persemaian ini sudah tercampur semua dengan pupuk kandang atau bagaimana ini Pak? Sudah tercampur semua pupuk kandang dengan kapur. Oh jadi tinggal nanti potongan-potongan pipa untuk tempat persemaian ini tinggal disusun di situ Pak Iya. ditindis ya? Tinggal disusun baru ditindis turun. Oh iya. Begitu. Jadi cukup Simpel rapi saja. dia, simpel saja. Simple. Oh ini bagus Pak, jadi percontohan ini Pak bisa kita ikuti. Tidak perlu lagi sebentar-sebentar untuk membeli yang Iya, polybag di pasaran. iya. Jadi satu kali kita buat, nah, dipakai seterusnya. Iya. Memang modal awalnya ya begitu keluarkan uang banyak tapi lama kita pakai. Ya satu kali pembuatan kan Pak. Iya. Oh, iya. Oke Bapak Adam, terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Nah baik Sobat Tani, sekian dulu wawancara saya dengan Bapak Andi Adam ini mengenai perkembangan semaian tomat Servoip 1 ini yang sudah memasuki umur 14 hari setelah semai. Dan untuk rencana penanamannya Sobat Tani akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri agar kita bisa mendapatkan waktu yang pas untuk melakukan penanaman. Dan saya akan melakukan postingan pada proses penanaman tersebut. Terima kasih, salam tani Nusantara.